Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ijtihad. Anggota kami beranggotakan 4 orang, yang pertama Najmuddin Akmal, yang kedua Anissa Khairiani, yang ketiga Pawasikin, yang terakhir Ahmad Mulki Ramdhani. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dan dasar ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqat, kesulitan atau kesusahan, dan al-hoqot, kesanggupan dan kemampuan atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah rasul atau lainnya yang memperoleh nasah yang makku, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Secara istilah, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, sehingga dalam perkembangannya ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Adapun ijtihad itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada para mujtahid yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasulullah maupun yang kekinian. Dalam menentukan syarat-syarat seorang mujtahid, terdapat banyak perbedaan atau pendapat dan beberapa pemikiran Islam. Seseorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati sebagai berikut. 1. Mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. 2. Mengetahui azhab al-nuzul. Imam Asy-Syafi'i dalam bukunya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa ia mengetahui sebab turunnya ayat adalah suatu keharusan bagi orang yang memahami Al-Quran. 3. Mengetahui nasakh dan mansuh. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat-ayat yang sebenarnya telah dinasahkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. 4. Mengetahui as-sunnah. Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah penjelasan yang sebelumnya, fungsi ijtihad itu sebenarnya adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam permasalahan yang dimana hukum tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad ini adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi adapun fungsi ijtihad itu yang pertama adalah al-ruju', yang artinya kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua yaitu al-ihya, artinya kehidupan, di mana artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah fungsi al-inabah, artinya pemenahan, di mana fungsi ini memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.
Sekian teman-teman, itu dia fungsi ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan suatu permasalahan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang dengan berbagai adaptasi yang berbeda-beda. Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas usul fikih tentang lapangan ijtihad. Objek ijtihad upaya menggali suatu hukum yang sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa sekarang ini. Ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetap hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qadhi. Menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qadhi atau subut adalah tidaklah termasuk dari lapangan ijtihad, yaitu persoalan yang tergolong ma'ulimah al-din bil darurah. Di antaranya kewajiban sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, mencuri dan minum khamar seperti dalam firman Allah dalam kewajiban sholat dan zakat surat An-Nur ayat 56, artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Menegaskan bahwa yang menjadi lapangan ijtihad ada dua. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Malanasaha fi ashalain. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil donoyut, stubut, wal adalah atau salah satunya donoyut, stubut, doni al adalah. Ulama telah sepakat bahwa ijtihad telah dibenarkan serta akibat yang terjadi atau perbedaan yang terjadi ditolerir. Ketika ijtihad itu membawa kerahmatan dan telah memenuhi persyaratan dan dilakukan di lapangan. 1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas Al-Quran dan Sunnah. 2. Masalah-masalah baru yang hukumnya. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Mulki, ingin menjelaskan contoh-contoh ijtihad. Yang diantaranya ialah transpalasi katup jantung manusia yang digantikan dengan katup jantung babi. Nah, kita pahami bersama bahwa hewan babi ini untuk dimakan saja haram dan telah tertulis di dalam Al-Quran. Kalau dipikir-pikir, dimakan saja haram, apalagi menjadi bagian tubuh dari manusia itu sendiri. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, maka kita harus berpikir dengan terbuka dan tidak membataskan pikiran kita dan menilai sesuatu tanpa ada pertimbangan. Maka dengan belajar berijtihad ini, kita dapat menemukan solusi masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Maka transplantasi katup jantung manusia yang diganti katup jantung babi ini dibolehkan karena ada sesuatu yang baik, yaitu dapat menyelamatkan hidup manusia. Dan tindakan ini dibolehkan oleh para ulama. Adapun contoh yang kedua yang kita rasakan saat pada pandemi COVID-19, khususnya di Al-Zaitun, yaitu saat sholat, yaitu kita harus meregangkan jarak saat sholat seperti yang kita ketahui bersama. Pada pandemi tersebut, kita dilarang untuk berinteraksi dan harus menjaga jarak dengan yang lain. Karena jika kita tidak menjaga jarak atau melakukan kontak dengan yang lain, maka akan terkena virus. Maka dari itu, yang amat berhormat,
Syekh Az-Zaitun Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang mengambil langkah untuk kegiatan sholat yang dilakukan dengan memberikan space atau jarak agar tidak terlalu dekat dengan yang lain, bertujuan untuk menghindari virus COVID-19 tersebut. Dan ada baiknya juga saat kita menjaga jarak, kita merasakan sholat lebih khusyuk, lebih fokus, karena kesempitan, bukan karena kesempitan ya, jadi karena apabila kita meregangkan, kita akan terhindar dari kesempitan dan mencium bau-bau yang lain dan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Nah, sholat menjaga jarak ini pun pada saat itu dipakai oleh seluruh umat Islam di dunia. Maka itu kita harus bangga terhadap pimpinan kita karena dia telah mempeloporkan pemikirannya sampai ke dunia. Mungkin itu saja contoh yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya dan teman-teman saya, mohon maaf karena kami juga dalam masa belajar. Sekian, walhamdulillahirrabbilalamin. Merdeka. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Semoga bermanfaat and goodbye.